Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang tugas kelompok yang ketiga, yang penyelesaian numeris PDE BVP. Oke, selanjutnya. Di kelompok kita seperti yang tadi, ada 4 orang, yaitu Ahmad Hisyam, saya sendiri, ada Yosef Budiman, Andi Reza Nugroho, dan juga Muhammad Dafa Arif Akbar. Selanjutnya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, saya di sini akan menjelaskan pendahuluannya dulu. Yang pertama itu kita terdapat dua persamaan, yaitu persamaan 7.1 dan 7.2 seperti yang digambar ini merupakan persamaan 7.1 dan 7.2. Nah, dari persamaan 7.1 dan 7.2 didapatkan forward difference dan backward difference sebagai berikut. Nah, from equation yang dari persamaan 7.1 didapatkan menjadi do per do X sama dengan UI plus IJ kurang UIJ per delta X plus R1. Nah, di sini kita menjadikannya persamaan 7.3. Selanjutnya, dari persamaan 7.2 didapatkan do U per do X sama dengan UI J min UI min IJ per delta X ditambah R1. Nah, di sini kita menjadikannya persamaan ke 7.4. Nah, di kotak-kotak ini kelihatan kan semuanya. Nah, di sini merupakan gambaran PDE atau merupakan analogi dari PDE. Nah, untuk sumbu Y yang ini nih, nah, itu tuh sumbu Y di sini sebagai J dan sumbu X sini sebagai I. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mengakuratkan terhadap turunan pertama yang diperoleh dengan mengurangi persamaan 7.1 dan 7.2 untuk didapatkan center difference formula sebagai berikut. Yaitu persamaan 7.1 dikurangi persamaan 7.2. Dan dihasilkan sebagai berikut, yaitu sama dengan UI plus IJ 1J min UI min 1J per 2 delta X plus R2. Nah, di sini akan menjadi persamaan 7.5. Sedangkan turunan kedua diperoleh dengan menambahkan persamaan 7.1 dengan 7.2 untuk didapatkan center difference formula sebagai berikut. Didapatkan sama dengan UI min 1J min 2 UIJ plus UI plus 1J per delta X kuadrat ditambah R3. Nah, di sini didapatkan persamaan 7.6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk general equation section Y itu ada dua persamaan, yaitu 7.1, 7.7, dan 7.8. Persamaan 7.7 dan persamaan 7.8 ini sebagai berikut. Kemudian untuk persamaan 7.9 ini sebagai forward difference dan 7.10 sebagai backward difference. Perbedaan antara general equation section Y dengan general equation section X itu hanya di bagian, kalau di persamaan 7.7 dan 7.8 itu di bagian do Y-nya. Nah, sedangkan untuk yang persamaan forward difference dan backward difference itu ada di bagian delta Y-nya. Kemudian karena di sini ada I dan J, gini I itu sebagai sumbu X dan J sebagai sumbu Y. Lalu di screen teman-teman ada gambar yang kotak-kotak ini.
Ini merupakan gambaran dari sistem PDE. Selanjutnya. Untuk mengakuratkan terhadap turunan pertama, maka didapatkan persamaan 7.11, di mana dou U per dou X I, J sama dengan UI J tambah 1 dikurang UI, J kurang 1 per 2 delta Y ditambah R kuadrat. Persamaan 7.11 ini merupakan center difference formula yang didapatkan dengan mengurangkan persamaan 7.1 dengan 7.2. Sedangkan untuk turunan kedua diperoleh persamaan 7.12 dengan dou kuadrat U per dou Y kuadrat, di mana I, J sama dengan UI, J kurang 1 dikurang 2 UI kurang J ditambah UI, J tambah 1 per delta Y kuadrat ditambah R3. Di mana persamaan 7.12 ini merupakan persamaan center difference formula yang didapatkan dengan menambahkan persamaan 7.1 dengan 7.2. Ya, selanjutnya yaitu melihat dari soal 7.2, yaitu kita mengasumsikan itu massa difusinya dari A di udara itu dA sama dengan 0,018 meter kuadrat per H. Halo, udah kedengeran belum suaraku? Kurang jelas, Di. Coba dikencangin dulu lagi aja. Halo, udah kencang nih? Udah kencang belum ya? Harusnya agak teriak-teriak sih, Di. Oh iya. Agak dideketin nggak apa-apa. Oh iya. Diulangi dari ini aja nggak apa-apa. Diulangi dari ini aja. Sip. Ya, kita melihat dari soal 7.2, yaitu kita mengasumsikan dari massa difusivitas dari A di udara yaitu dA sama dengan 0,018 meter kuadrat per H. Dan persamaannya itu persamaan dari 4.23 seperti di bawah ini. Yaitu do CA per do T sama dengan dA dikali do kuadrat CA per do X kuadrat. Dengan kondisi inisial dan boundary-nya yaitu pada saat T sama dengan 0, A dan CA-nya yaitu sama dengan 0 kilomol per meter kubik. Untuk X dari 0 sampai dengan 0,05 meter. Dan saat X sama dengan 0, maka CA-nya itu sama dengan 0 kilomol per meter kubik untuk T lebih dari 0. Dan pada saat X sama dengan 0,05, CA sama dengan 1 kilomol per meter kubik. Untuk T lebih dari 0. Next. Ya, persamaan direpresentasikan sebagai do CA per do T sama dengan dA dikali do kuadrat dikali CA per do dikali do X kuadrat. Dan persamaan 7.6 seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya dapat disubstitusikan ke dalam persamaan 4.23 untuk mendapatkan second order derivatif dari CA terhadap X, yaitu D kuadrat CA per DX kuadrat sama dengan DA dikalikan CAI 1 J dikurangi 2 CAI dikali J plus CAI plus 1 J per delta X kuadrat. Sedangkan first order derivatif dari CA terhadap T yaitu
DCA per DT sama dengan DA dikalikan CAIJ plus 1 min CAIJ per delta T. Ya, next. Dengan substitusi center difference formula yang didapatkan pada slide sebelumnya ke dalam persamaan 4.23 didapatkan CAIJ plus 1 min CAIJ per delta T sama dengan DA dikalikan CAI min 1J min 2 dikali CAIJ plus CAI plus 1J per delta X kuadrat, sehingga dapat disusun ulang menjadi CAIJ plus 1 sama dengan F0 dikali FO dikalikan CAI min 1J min 2 CAIJ plus CAI plus 1J plus CAIJ, di mana FO sama dengan DA dikalikan delta T per delta X kuadrat. Oke, baik. Untuk ini adalah persamaan yang sebelumnya telah diulik ya. Jadi untuk pada kasus kali ini kita akan menggunakan persamaan 7.2, dan untuk pada persamaan 7.2 soal itu diketahui persamaan seperti ini ya. Jadi DCA per DT sama dengan DA atau divisitas massa di udara pada zat A, yaitu dikalikan dengan D kuadrat CA dibagi dengan DX kuadrat yang merupakan orde 2. Nah, kita ketahui juga untuk inisial dan boundary condition ya, di sini sudah tertera sesuai dengan soal begitu. Nah, dalam kondisi ini kita akan melakukan diskretisasi pada sumbu aksial begitu. Nah, untuk kami asumsikan juga ya, pada ini delta X-nya adalah sebagai 0,01. Kami tentukan delta X atau selisih dari masing-masing waktu ya. Itu karena ini adalah fungsi suhu terhadap waktu, lalu akan ditransformasikan dalam ODE. Di sini akan transformasikan terhadap ODE terlebih dahulu. Dengan CA di sini adalah 0 sampai 1 kmol per meter kubik begitu. Ini batasnya adalah 0 sampai 1 kmol untuk CA-nya. Nah, berdasarkan persamaan 7.6 ya, 7.6 itu tadi yang ini ya, 7.6. Nah, yang ini tadi bisa kita substitusikan gitu ke dalam persamaan ini, ke dalam persamaan 4.2 yang ini, dan kita dapatkan untuk DCAI per DT sama dengan DA dikalikan CAI kurangi 1 dikurangi 2 CAI ditambahkan CAI plus 1 dibagi dengan delta X kuadrat. Nah, di sini kan kalau kita lihat persamaan sebelumnya kan ada J kan di sini gitu. Nah, untuk kali ini karena untuk mensimplifikasikan persamaan begitu, kami hanya menggunakan I-nya saja di sini begitu. Nah, terus selanjutnya ini adalah ada ilustrasi yang sudah dibuat gitu. Nah, ini adalah menerapkan mengenai profil konsentrasi pada setiap satuan ruas pada setiap menitnya begitu. Ini tadi diketahui ya, untuk ruasnya adalah sepanjang sumbu aksial adalah 1 sampai 5 cm karena dikonversi jadi meter jadi 0,0 begitu. Dan diketahui juga pada saat CA-nya ini ya, pada saat CA-nya 0, X sama dengan 0 maka CA-nya sama dengan 0. Dan diketahui juga pada saat X-nya 0,05 maka CA-nya sama dengan 1. Di sini diketahui gitu. Nah, ini juga disimplifikasikan, dispesifikan begitu. Nah, X ini nantinya persamaan ini akan merepresentasikan mengenai profil konsentrasi pada setiap satuan ruas pada setiap waktunya begitu. Untuk waktunya kami tentukan sampai 0,050 menit ya begitu. Nah, ini nanti akan dispesifikan pada saat 0,01 konsentrasinya berapa, 0,2 berapa, 0,03 berapa, 0,4 berapa sampai hingga 0,05 kan 1 diketahui. Nah, untuk awalnya ini kan sudah diketahui kan konsentrasinya tuh pada saat 0 adalah 0, pada saat 1 adalah pada saat 0,5 adalah 1 konsentrasinya. Nah, ini yang belum diketahui ini adalah pada saat 0,1 sampai 0,4 ini belum diketahui konsentrasinya berapa. Oleh karena itu dibuatlah persamaan ini berdasarkan yang ada di penjabaran ini ya. Penjabaran yang ada di persamaan ini, persamaan yang terbaru ketika persamaan 76 ini disubstitusikan kepada persamaan 423 begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungan secara numeris begitu ya. Oke, baik, setelah tadi kita ketahui, kita tentukan bahwa pada saat menit ke 0 untuk profil konsentrasi pada setiap satuan luas ya pada sumbu aksial adalah 0 semua ya. Karena pada saat
minusnya adalah sebanding dengan 0. Maka untuk minus 0,01 pada iterasi pertama bisa kita tentukan menggunakan persamaan yang ada di sini ya. Tuh. Nah, untuk persamaannya ada perbedaan sedikit. Kalau misalkan di sini kan untuk suku pertamanya adalah CAI minus 1, lalu di sini kan harusnya ada, tapi karena di sini sama dengan 0 maka tidak dituliskan. Oleh karena itu bisa dimasukkan saja sebagai persamaan yang lain agar mempermudah. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini sama dengan kita masukkan terlebih dahulu CAI-nya ya, CAI ditambahkan dengan delta T. Delta T-nya terlebih dahulu, lalu bisa kita kunci ya. Bisa kita kunci, lalu dikalikan dengan, nah kita mulai masuk ke persamaan. Persamaan di sini DA ya, DA bisa kita kejar terlebih dahulu. Bisa kita kunci, lalu dikalikan dalam kurung. Nah, dalam kurung CAI minus 1 ya, CAI minus 1 yaitu pada saat CA 0,00. Nah, ditambahkan dengan 2, dikurangi dengan 2, dikalikan dengan nih CAI, yaitu pada saat CA 0,1. Kita tulis manual ya. Lalu ditambahkan dengan CAI plus 2, yaitu CA 0,02. Nah, di sini setelah itu bisa kita bagi dengan step z-nya atau delta x kuadrat itu, yaitu adalah 0,001. Kita kunci terlebih dahulu sebelumnya. Lalu dikalikan dengan 2. Dikuadratkan dengan 2. Nah, bisa kita enter, hasilnya adalah 0,00 begitu. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal drag aja. Nah, hingga pada saat menit ke-1, pada saat menit iterasi pertama 0,01, yaitu untuk profil konsentrasi pada saat ruas ke-4, 0,04 ini mulai ada perubahan, mulai ada peningkatan, yaitu 0,162 begitu. Lalu selanjutnya bisa kita drag ke bawah ya. Bisa kita drag sampai ke bawah sampai menit ke 0,050 begitu. Nah, didapatkan peningkatan profil suhu mulai dari titik pertama 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 sampai terakhir begitu. Nah, seperti tadi objective function yang kita tentukan, yaitu di mana kan untuk 4 poin ini belum kita ketahui ya, 0,01 sampai 0,04 belum kita ketahui, sehingga dari adanya perhitungan tadi dapat kita ketahui ya 0,01 sampai 0,04 adalah sebesar sekian begitu. Di mana pada saat 0,01 yaitu sebesar 0,190, 0,02 sebesar 0,384, pada saat 0,03 yaitu sebesar 0,584, dan pada saat 0,04 yaitu sebesar 0,790 begitu. Dan ini akan ada perubahannya, terlihat perubahannya, terlihat peningkatannya pada saat konsentrasi luas, pada saat titik pertama hingga titik terakhir ada peningkatan begitu. Baik, selanjutnya bisa saya serahkan kepada Pak Ketua, pada Ahmad Hisam, dipersilakan. Oke, sekian presentasi dari tugas ketiga dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa diambil pelajarannya dengan baik. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.